Halo semuanya, perkenalkan nama saya Dava Diulhaq dengan NIM 2310432047. Di sini saya akan menjelaskan tentang persamaan gelombang dan senar bergetar. Latar belakang. Fenomena senar bergetar merupakan contoh ideal dari pembentukan gelombang stasioner. Sebuah senar direntangkan dan diberi getaran. Gelombang akan merambat bolak-balik sepanjang senar dan membentuk pola tertentu tergantung pada frekuensi dan panjang senar. Pemahaman terhadap karakteristik gelombang pada senar penting untuk menjelaskan konsep resonansi, frekuensi alami, dan pembentukan nada harmonik, yang sangat relevan dalam bidang akustik dan teknik. Dalam kajian ini akan dibahas persamaan umum gelombang, persamaan gelombang stasioner pada senar, serta contoh aplikatif dalam bentuk soal dan perhitungan. Diharapkan materi ini dapat memberikan pemahaman yang lebih baik tentang cara kerja dan sifat-sifat gelombang dalam sistem fisis yang sederhana. Rumusan masalah. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan gelombang dan bagaimana sifat-sifatnya. Yang kedua, bagaimana bentuk persamaan umum gelombang secara matematis. Yang ketiga, bagaimana gelombang terbentuk dan merambat pada senar yang bergetar. Yang keempat, bagaimana menentukan besaran fisika seperti frekuensi, panjang gelombang, dan kecepatan gelombang. Dan yang terakhir, bagaimana penerapan konsep gelombang dalam contoh soal yang berkaitan dengan senar bergetar. Tujuan masalah. 1. Menjelaskan pengertian dan jenis-jenis gelombang secara umum. Yang kedua, memahami bentuk dan makna dari persamaan matematis gelombang. Yang ketiga, menjelaskan prinsip terbentuknya gelombang stasioner pada senar. Yang keempat, menghitung parameter gelombang seperti amplitudo, panjang gelombang, kecepatan, dan frekuensi. Yang kelima, memberikan contoh soal dan penyelesaian untuk memperkuat pemahaman konsep gelombang dan senar bergetar. Pengertian gelombang dan jenis gelombang. Gelombang adalah getaran yang merambat melalui medium dan membawa energi, bukan materi. Contoh, gelombang air, bunyi, dan gelombang pada tali. Jenis gelombang ada dua. Yang pertama yaitu transversal, yaitu arah getar tegak lurus terhadap arah rambat. Contoh, gelombang pada tali. Yang kedua, longitudinal, yaitu arah getar sejajar dengan arah rambat. Contoh, gelombang bunyi. Persamaan umum gelombang. Persamaan gelombang transversal pada sumbu X yaitu Y xt sama dengan A sin Kx dikurang omega t ditambah pi, yaitu A sebagai amplitudo gelombang, K bilangan gelombang sama dengan 2 pi per lambda, lambda sama dengan panjang gelombang dalam meter, omega frekuensi sudut sama dengan 2 pi f, frekuensi gelombang dalam hertz, pi yaitu fase awal dalam radian, pi yaitu kecepatan rambat gelombang, yaitu meter per sekon atau dalam bentuk frekuensi dikali lambda. Gelombang pada senar. Senar bergetar membentuk gelombang stasioner. Jika senar terikat di kedua ujungnya, maka L sama dengan N dikali lambda per 2, di mana N 1, 2, 3, dan seterusnya. Frekuensi nada Kn. Fn sama dengan N dikali V per 2L. Kecepatan gelombang pada senar. V sama dengan akar dari T per mu, di mana T sama dengan tegangan senar, mu sama dengan massa persatuan panjang senar. Untuk soal, diketahui YXT sama dengan 0,02 sin dikali 4px dikurang 200 pt. Tentukan 1 amplitudo, 2 panjang gelombang, 3 frekuensi, 4 kecepatan gelombang. Maka diperoleh amplitudonya yaitu 0,02 meter, gelombangnya dengan 0,5 meter, frekuensinya dengan 100 Hz, kecepatan gelombangnya sama dengan 50 meter per sekon. Kesimpulannya adalah
Gelombang merupakan salah satu bentuk perlambatan energi yang penting dalam berbagai fenomena fisis. Dengan menggunakan persamaan matematis, karakteristik gelombang seperti amplitudo, panjang gelombang, frekuensi, dan kecepatan dapat dihitung dan dipahami secara sistematis. Pada senar yang bergetar, gelombang membentuk pola stasioner yang tergantung pada panjang senar dan harmonik yang terjadi. Pemahaman terhadap konsep ini sangat bermanfaat dalam bidang akustik, teknik, dan sains secara umum. Melalui penerapan persamaan gelombang dan analisis soal, mahasiswa dapat mengasah kemampuan logika, numerik, serta menumbuhkan pemahaman yang lebih mendalam terhadap fenomena gelombang dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin itulah pembahasan tentang gelombang. Saya ucapkan terima kasih.